Sensasi baru, nikmati waktu. Ini tugas siapa sebenarnya? Ini tugasnya, ya negara punya tugas kenegaraan. Harusnya mereka membuat kebijakan yang humanis kepada Papua. Contoh seperti apa? Kebijakan humanis terhadap Misalnya Papua. begini, Emang belum ya? kritik publik atau misalnya kritiknya orang Papua terhadap Jokowi terlalu pro pada infrastruktur. Jadi ketika dia bilang bahwa saya bangun Papua, saya akan kunjungi Bikin Papua tol sekian, setahun iya. paling banyak. Nggak penting juga kunjungan berapa kali, tapi produknya bikin infrastruktur. Dan infrastruktur itu digunakan oleh perusahaan sawit dan perusahaan tambang. Artinya kebijakan itu cenderung memudahkan dunia bisnis dan industri. Yang notabene bukan dari Papua juga ya. Yang Dunia notabene bisnis itu dari luar pasti. Nggak ada, kan? yang orang Papuanya atau orang asli Papuanya dapat di mana? Jadi tenaga kerja, Atau penonton. atau jadi penonton, atau jadi target proyek CSR-nya perusahaan-perusahaan. Yang cuman itu cukup nggak sih CSR itu? Ya CSR-nya juga banyak yang larinya nggak jelas ke kiri ke kanan ke atas ke bawahnya kemana kita nggak tahu. Nah jadi pembangunan di Papuanya untuk infrastruktur yang seperti itu. Sekarang saya mau tanya, coba pemerintah cek dong data penjualan mobil, kendaraan, data penggunaan, itu semuanya ada di kantornya yang namanya negara. Artinya Ngecek ini buat ya untuk ngecek. Jadi yang bakal make jalanan itu siapa? oh I see, oke. Iya kan? Jangan-jangan sekarang udah rame sama rumput tuh. Iya katanya Saking sih nggak pernah lewat. beberapa masih tidak terkoneksi karena memang medannya nggak gampang. Itu ada cerita lagi lah lain. Tapi iya. infrastruktur yang dibangun, berapa duit yang dialokasikan ke sana? Itu satu. Sekarang saya mau masuk ke soal tema begini, Di. Berapa banyak biaya kemanusiaan di Papua? APBD itu banyak dipakai, memang bupati-bupati itu mengalokasikan uang untuk warganya supaya bisa beli beras. Dipakai nggak? Dipakai, tapi itu jadi bupati-bupati itu mobilisasi beras supaya ada di daerahnya. Jadi mereka sewa pesawat, mereka datangkan dan lain, karena beras harganya mahal. Satu karung bisa 25 juta, 20 Mereka kan juta. punya makanan pokok sendiri kan sebetulnya. Sebetulnya mereka punya makanan pokok sendiri. Iya. Nah, jadi duit itu habis misalnya dipakai untuk soal-soal yang seperti itu, ya kan? Jadi sekarang saya mau tanya, kandungan lokalnya nggak diberdayakan, ya kan? APBD yang bisa dipakai untuk bangun sekolah lebih banyak, mendatangkan guru lebih banyak, menggali nilai-nilai Papua yang bisa berkontribusi pada kemajuan itu nggak ada. Jadi dia dipakai hanya untuk biaya-biaya yang mungkin import distributor berasnya bukan orang Papua juga. Iya. Oke. Pesawatnya yang punya juga bukan orang Papua. Yang sebetulnya bukan itu yang dibutuhkan sama mereka ya. Jadi kalau misalnya dari Jakarta bilang kita sudah kasih 5.000 miliar, 5 triliun untuk dana otsus, dihitung dong yang nikmati siapa. Dituduh dari Jakarta bahwa dana otsus dipakai untuk korupsi oleh para bupati dan pejabat-pejabat. Oke. Tapi kan itu general statement. Kita ini di Indonesia senang dengan pernyataan-pernyataan yang bombastis. Tapi tanpa kita pernah memeriksa di dalamnya itu ada apa. Di dalamnya perintilannya seperti apa. Waktu 5.000 miliar atau 5 triliun dikirim ke Papua, ada nggak pejabat yang ngikutin dari Jakarta atau dari Jawa atau dari manapun sampai di sana? Berapa yang bawa balik? Kurun waktu berapa lama duit itu balik ke Jakarta? Ke sektor mana? Terus siapa yang harusnya investigasi itu semua? Itu nggak perlu diinvestigasi, datanya ada semua. Cuma sekarang mau nggak negara memperbaiki kebijakannya. Jadi itu kebijakannya tadi yang saya permasalahkan. Bukan Bukan memperbanyak sekolah, tapi tentara yang diperbanyak.